Saya gagal bun bikin lontong. Kalau iya, kalian wajib banget nih nonton video aku ini. Karena kali ini aku mau bagiin resep lontong ke kalian yang bisa tahan 3 hari di suhu ruang, gak bakalan basi, dan hasilnya tuh bisa lihat deh, lembut kayak gini, gak keras sama sekali. Pokoknya resep yang satu ini anti gagal kalau kalian ikutin step by stepnya dengan benar. Nah sekarang kita langsung aja yuk ke cara pembuatannya. Nah pertama-tama kita siapkan daun yang benar-benar lebar ya. Nah di sini ukurannya tuh kurang lebih sekitar 2 telapak tangan seperti ini ya. Daun yang lebar ini penting banget dan akan berpengaruh banget sama hasil lontong kalian nanti. Karena kalau daunnya tuh kurang panjang, menurut pengalaman aku biasanya tuh akan lebih rentan untuk bocor. Jadi dipastikan lontong kalian tuh bisa gagal. Nah terus yang kedua yang harus banget kalian perhatikan, ini daunnya harus dibikin layu dulu seperti ini ya, supaya ketika digulung itu tuh nggak mudah sobek dan ketika disemat juga nggak sobek. Nah ini untuk sematnya aku pakai kayak gini, aku beli yang udah jadi. Nah setelah semat dan juga daunnya udah siap, sekarang kita masuk ke tahap pembentukan daun. Ini untuk membentuk daunnya aku cuma pakai tangan aja manual kayak gini, tapi kalian bisa juga menggunakan alat bantu seperti buku yang digulung atau apapun yang bentuknya menyerupai lontong. Nah kalau dirasa daunnya itu udah rapi, kemudian kita lanjut nih tahap pembentukan. Nah untuk pembentukannya itu tekuk salah satu bagian ujungnya secukupnya aja. Kemudian kalian tinggal bentuk aja seperti di video, lalu tinggal disemat seperti ini biar tidak mudah lepas. Nah karena daun yang aku pakai ini memang agak tebal ya, jadi memang perlu usaha banget untuk masukin sematnya. Dan ini dia hasilnya, kita rapiin dulu biar ujungnya tuh juga cantik. Nah kalau udah rapi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah sini aku ulangi lagi ya cara membentuknya supaya kalian bisa melihat dengan lebih jelas. Ini aku pakai kurang lebih besarnya tuh 2 ruas jari. Kalau kalian mau lebih besar lagi silahkan sesuaikan aja dengan selera. Kemudian dirapi-rapikan, kalau dirasa udah cukup rapi, tinggal ditekuk secukupnya di bagian ujungnya. Kemudian tinggal kalian sematin aja. Nah ini udah selesai ya teman-teman, tinggal dirapin aja di bagian ujung yang masih nekuk. Aku menggunakan rolling pin, aku dorong. Nah kurang lebih seperti ini. Nah kemudian tinggal kalian lanjut ya, menyelesaikan sampai semua daunnya dibentuk. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Nah oke, kita lanjut ke tahap berikutnya. Siapkan beras, kemudian berasnya dicuci sampai bersih, lalu ditiriskan sampai benar-benar mengering kembali seperti ini. Kenapa sih kak berasnya harus ditiriskan sampai benar-benar kering? Nah itu jawabannya adalah supaya nanti ketika kita memasukkan beras ke dalam daun tuh lebih mudah. Tapi kalau kalian gak sabaran nungguin berasnya kering, bisa kok dimasukin langsung dalam keadaan masih basah. Cuman memang agak sedikit sulit karena bakalan nempel di daunnya. Nah kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya. Ambil satu buah daun yang udah kita bentuk tadi. Nah biasanya kalau aku tekuk dulu tuh daunnya untuk memberikan tanda kalau berasnya itu dimasukkan sampai batas itu aja. Nah salah satu poin penting yang harus banget kalian ingat ya teman-teman, untuk mengisi berasnya itu jangan sampai penuh. Jadi diisinya itu adalah setengah bagian dari daun. Setengah bagiannya dari mana? Ya seperti aku tadi, kalian bisa bikin tanda dulu nih. Kira-kira kalian mau isinya itu sampai mana? Dan ingat juga disisakan di bagian ujungnya seperti ini untuk dilipat dan disemat, karena nanti ini harus disemat ya biar lontongnya itu nggak bocor. Nah makanya kenapa tadi di awal aku tekuk dulu daunnya untuk mengukur dan memastikan nanti lontongnya itu akan aku bentuk seukurannya tuh seberapa, dan setengah bagian berasnya itu aku isinya seberapa. Lebih mudah kan jadinya teman-teman? Dan menurut aku pribadi dengan cara seperti itu akan bisa lebih meminimalisir kegagalan dalam membuat lontong. Nah udah, ini tinggal kalian lanjut aja mengisi semua daunnya dengan metode atau cara yang sama seperti di awal tadi. Nah kalau udah selesai diisi semua, kemudian sekarang kita siapkan panci. Nah pancinya usahakan menggunakan yang ukurannya tuh besar. Supaya apa? Supaya nanti ketika merebus lontong, ini lontongnya tuh bisa benar-benar terendam dengan air. Nah untuk menata lontongnya bisa diposisikan seperti ini atau bisa juga diberdirikan ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan bentuk pancinya. Kalau udah, ini tinggal kita isi dengan air sampai benar-benar penuh dan juga lontongnya terendam. Di sini aku agak kurang ya, tapi nanti aku tambahin lagi sebelum mulai ngerebus. Pokoknya dipastikan aja kalau lontongnya ini benar-benar terendam dengan air. Nah kalau udah, ini kita langsung aja pindahkan ke atas kompor. Kemudian lontongnya akan kita rebus dulu selama 1 jam. Nah setelah 1 jam direbus, ini lontongnya harus dicek ya bun, dibuka tutupnya seperti ini dan dilihat ya, ini airnya udah berkurang. Setelah airnya udah berkurang seperti ini harus banget untuk ditambahi dengan air lagi sampai lontongnya itu benar-benar terendam. Nah kalau udah, kita lanjut merebus lagi kurang lebih selama 1 jam lagi. Kalau setelah 1 jam dicek airnya udah berkurang lagi, bisa ditambahin lagi ya bun. Nah untuk proses penambahan air ini juga menyesuaikan dengan besar kecilnya panci yang kalian gunakan. Biasanya kalau pancinya itu ukurannya sangat-sangat besar dan airnya itu cukup banyak banget sampai benar-benar terendam dan lontongnya itu tidak terlalu kelihatan, itu nggak perlu ditambahin air lagi juga nggak apa-apa. Kemudian lontongnya itu kalian rebus selama 3-4 jam. Nah selama proses 3-4 jam itu aku melakukan penambahan air sekitar 3 kali ya bun. Nah setelah 3-4 jam direbus, seperti ini hasil lontongnya bun. Ini langsung aja diangkat dan langsung kita tiriskan ya untuk lontong-lontongnya. Nah alhamdulillah bisa dilihat ya bun, ini bentuk lontongnya juga cakep banget. Kalau misalkan kalian menggunakan daun yang ukurannya lebar, ini lontongnya nggak ada yang bocor sama sekali. Nah udah, nih lontongnya tinggal diangkat aja semuanya ya bun, kemudian dipindahkan ke alat peniris. Nah untuk meniriskan si lontongnya usahakan dalam posisi berdiri seperti ini supaya airnya itu benar-benar turun. Kemudian ini tinggal ditunggu aja sampai lontongnya itu benar-benar dingin supaya hasilnya tuh benar-benar padat dan set. Untuk lontong yang kali ini aku bikinnya agak malam ya, jam 9 malam baru selesai. Kemudian besok paginya udah benar-benar dingin dan airnya udah benar-benar tiris ke bagian bawah. Ini aku double kayak gini penirisnya, jadi di bawah itu ada airnya nanti terpisah dengan lontongnya. Nah udah, ini lontongnya tinggal kalian tunggu aja sampai benar-benar dingin, karena kalau misalkan dipotong pas dalam keadaan masih hangat itu tuh biasanya masih terlalu lembek dan juga lengket. Lontongnya tuh belum benar-benar jadi gitu ya bun. Nah setelah didiamkan semalaman, ini dia bun hasil lontongnya. Masya Allah cakep banget ya, dan mirip banget nih sama lontong yang dijual-jual itu lah bun. Nah
Nah, biar nggak penasaran, langsung aja yuk kita buka dan kita lihat di bagian dalam lontongnya. Ini dibuka dulu nih sematnya, kemudian pelan-pelan dibuka daunnya seperti ini. Ini videonya nggak aku skip ya bun, biar kalian bisa lihat kalau aku memang benar-benar buka lontong yang aku bikin kemarin. Nah, ini agak panjang daunnya, jadi memang agak lama bukanya. Dan seperti ini ya hasilnya ya bun, Masya Allah, kelihatan kan mulus banget permukaannya. Dan ini aku jamin kalau lontongnya itu udah berhasil. Nah, biar kalian bisa lihat juga dalamnya seperti apa, ini mau aku potong juga nih lontongnya. Kalian bisa lihat ya, lontongnya dipotong juga gampang banget, nggak keras atau nggak melawan sama sekali. Dan ini juga hasilnya juga super lembut. Nah, ini aku buka lagi nih lontong satunya ya bun, biar kalian juga bisa lihat kalau memang lontongnya semuanya berhasil. Hampir aja lupa ya bun, aku mau bilang supaya lontong kalian tuh warnanya hijau di bagian luar seperti ini. Kalian itu ketika membentuk daunnya, itu daunnya dibalik ya posisinya, jadi yang di luar dibawa ke dalam, yang di dalam dibawa keluar. Dan ingat juga perhatikan poin-poin penting yang aku bicarakan tadi di video. Nah, ini lontongnya insya Allah bisa bertahan selama 3 hari di suhu ruang ya bun, tanpa perlu disimpan di kulkas. Insya Allah masih tetap bagus ya. Yang penting ditiriskan dalam posisi berdiri sampai nanti airnya tuh benar-benar keluar. Nah, itu dia tadi ya bun, cara bikin lontong yang hasilnya tuh lembut, padat, dan juga cakep seperti ini, dan juga bisa tahan 3 hari di suhu ruang. Nah, lontong ini udah siap disajikan bersama temannya seperti sate, kare, atau makanan berkuah lainnya. Nah, selamat mencoba di rumah ya bun resepnya, ikutin step by stepnya, insya Allah pasti berhasil. Nah, next enaknya kita bikin apa lagi ya bun? Coba komen ya.